Pedagang hewan kurban di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berinovasi untuk menarik pembeli jelang Idul Adha. Adalah salon sapi, sebuah terobosan yang dilakukan Kastono pedagang hewan kurban tersebut untuk membuat pembeli tak khawatir terhadap adanya penyakit mulut dan kuku yang kini masih mewabah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat petang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang seperti yang saya laporkan, di mana salah seorang pedagang atau penjual hewan kurban di kolong tol wilayah Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, melakukan sebuah inovasi untuk menarik minat para pembeli di tengah mewabahnya virus atau penyakit mulut dan kuku pada hewan. Dan saat ini juga dalam kondisi menjelang Idul Adha, di mana memang dilakukan oleh Kastono, penjual atau pemilik hewan kurban tersebut. Yang dilakukan Kastono ini ialah yang bersangkutan mengadakan salon sapi, di mana para pembeli atau calon pembeli yang akan nantinya membeli hewan-hewan kurban, tentunya sapi dari lapak Kastono di kolong tol Sungai Bambu ini, akan mendapatkan pelayanan tambahan yang tidak dipungut biaya alias gratis, di mana sapi-sapi yang nantinya sudah dibeli akan dilakukan semacam treatment, di mana nantinya Kastono dan para pegawainya akan membersihkan secara ekstra sapi-sapi ini, tentunya juga dengan melakukan grooming dengan sabun khusus atau sampo, yang nanti sampo ini juga akan dipastikan Kastono untuk membuat sapi-sapinya yang akan dijual ke pembeli nanti bebas dari penyakit mulut dan kuku. Selain itu juga Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa setelah dilakukan treatment semacam salon ini, sapi-sapi yang akan dijual ke pembeli juga dipasarkan atau dipamerkan dengan ikatan-ikatan pita. Hiasan-hiasan ini juga tentunya dimaksudkan oleh Kastono untuk menarik minat para pembeli, yang memang Kastono sendiri juga tidak memungkiri bahwa beberapa waktu ini banyak pembeli yang khawatir akan adanya penyakit menular atau penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, sehingga cara-cara ini dilakukannya untuk bisa menarik kembali minat para pembeli dan memastikan kepada para pembeli untuk tidak takut akan adanya PMK, karena memang disampaikan oleh Kastono, hewan-hewan kurban yang dijual di lapaknya seperti kambing, sapi, dan sebagainya ini memang sudah bersertifikat dan sudah menjalani karantina selama 14 hari sebelum diperjualbelikan di kolong tol Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang harga terkini atau harga terbaru sapi yang ada atau yang dijual di lapak Kastono ini berkisar dari 20 juta hingga lebih dari 30 juta, dan menjelang Idul Adha yang akan berlangsung diprediksi akhir pekan ini, Kastono juga menyatakan sudah menjual atau sapi-sapi dan kambing yang di lapaknya sudah banyak yang di-booking dan terjual kepada nantinya calon pembeli yang akan berkurban pada Idul Adha akhir pekan ini. Kembali ke Anda, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Gerald, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan yang tadi sudah dimengerti Gerald dari pedagang hewan kurban bernama Kastono. Berikut liputannya untuk Anda. Dari mana sih Pak ngias-ngias sapi gini Pak? Dapat idenya dari mana? Apa emang sengaja? Tujuannya apa sih Bang? Tujuannya gini, sekarang ini kan sedang marak ya isu, ataupun mungkin sebetulnya bukan isu, mungkin ada ya wabah PMK ya yang dinyatakan oleh pemerintah. Tetapi tidak semua hewan kurban itu atau hewan sapi itu terpapar oleh PMK, sehingga hewan yang kita siapkan untuk hewan kurban adalah betul-betul sehat. Dan kami punya inovasi seperti ini, gunanya adalah untuk meyakinkan kepada sahibul kurban, kaum muslimin dan muslimat yang akan berkorban tidak perlu khawatir. PMK mungkin ada, tetapi yakin para pedagang yang menyiapkan hewan kurban itu adalah betul-betul sehat, terbebas dari PMK. Tadi apa aja Pak yang dilakukan ke sapinya? Tadi setelah calon pembeli. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.